ya ampun, ya udah deh, nggak usah ngarapin kamu naik kelas. Nah, itu dihindari ya, karena itu teknik komunikasi agresif. Pasti anak akan sakit hati dan menolak untuk menjalin komunikasi lebih lanjut. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Halo Bunda sebagai teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Oke Ayah Bunda, nah di segmen 1 kita sudah membahas seputar cara mengajari anak untuk meluapkan emosinya dengan tepat. Nah untuk segmen kali ini kita akan membahas bersama-sama dengan narasumber kita terkait tips bagi orang tua untuk mengajarkan anak, membantu anak dalam meluapkan emosinya dengan baik. Oke, tunggu dulu. Buat Ayah Bunda, untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda juga bisa loh kunjungi Instagram kami di @halobunda.co dan amalbunda.id. Oke Ayah Bunda, sudah bersama kita narasumber kece kita ini yang akan membahas materi kita kali ini, yaitu ada Kak Febiola Priscilla. Halo Kak Febiola. Halo Kak Agustin. Halo Kak. Oke Kak, nah Kak Agustin mau tahu nih dan Ayah Bunda di rumah juga mau tahu Kak Febiola ini praktek di mana sih Kak? Boleh dong di-share ke kita? Oke, boleh dong. Jadi aku praktek di Klinik Sajifa dari RSKJ Dharma Wangsa di Jakarta Selatan. Jadi dekat Bunda ya. Dekat banget ya Ayah Bunda ya. Jadi Ayah Bunda bisa banget nih kunjungi kliniknya ya Kak Febiola. Nah kalau Kak Febiola, kalau ada Ayah Bunda di sini yang mau tanya-tanya dengan Kak Febiola, itu bisa kunjungi Instagramnya di mana Kak? Boleh banget, bisa DM di @fabiola.priscilla. Ditunggu ya. Oke, siap. Nah, Ayah Bunda, sekarang di segmen ini kita tuh seru banget Kak Febiola. Karena apa? Kita akan membahas tips bagi orang tua untuk mengajarkan anak biar bisa meluapkan emosinya dengan baik. Nah, Kak, ada nggak sih Kak cara khusus gitu ya, kayak teknik komunikasi yang bisa dilakukan oleh orang tua biar anak itu leluasa mengekspresikan emosinya? Iya, jadi kita pakai contoh aja ya Kak Agustin. Misalnya ini kan baru ujian nih kemarin ya. Iya. Anak pulang, kemudian ternyata nilainya di bawah KKM. Dapat nilai let's say misalnya 60. Jadi pas pulang, Bunda, aku dapat nilai matematikanya 60 nih. Nah, teknik komunikasi yang pertama itu misalnya seperti ini. Ya ampun, ya udah deh, nggak usah ngarapin kamu naik kelas. Nah, itu dihindari ya, karena itu teknik komunikasi agresif. Pasti anak akan sakit hati dan menolak untuk menjalin komunikasi lebih lanjut. Yang kedua, ketika orang tua menjawab seperti ini, ketika diberikan, Bunda, aku masa nilainya 40 Bunda. Kemudian respon dari bundanya adalah, ya ampun, dulu kayaknya kakak kamu seumur kamu dapat nilainya nggak pernah kurang dari 80 deh. Nyindir ya, atau teknik komunikasi yang pasif. Itu pun dihindari ya Bunda ya, karena kita lebih baik menggunakan teknik komunikasi asertif. Jadi kita menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan, tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap pendapat anak. Misalnya ketika tadi anak sudah sedih pulang, kita bisa meresponnya dengan cara, oh iya Bunda juga ikut sedih ya nak ya, pasti nggak enak banget tuh rasanya, kamu udah usaha, nilainya nggak sesuai dengan yang kamu inginkan. Nanti Bunda bantu doa dan pasti suatu saat nanti kamu usaha lebih keras lagi dan kamu akan mendapatkan hasil yang sesuai kamu harapkan. Kira-kira seperti itu tekniknya. Oke, berarti anak itu merasa dihargai hasil usahanya ya Kak. Betul, ya. Kak Agustin. Betul, karena kan setiap usaha itu kan pasti ada hasilnya sendiri-sendiri ya Kak ya. Oke. Nah Kak, berarti di sini kan ada peran orang tua ya Kak. Betul. Nah, selain dari peran orang tua juga ada peran lingkungan nih Kak. Yang bisa itu seperti apa sih Kak? Peran lingkungan seperti sekolah dan juga teman sebaya itu untuk mempengaruhi perkembangan emosional anak. Oh iya, tentu saja dong. Jadi contohnya sekolah-sekolah yang memang tadi ya tidak hanya menyamakan anak-anak gitu ya, artinya kemampuan anak disamakan semua, tapi bisa melihat kekuatan dari setiap anak. Jadi sifatnya tuh lebih ke multiple intelligences ya. Jadi setiap anak itu cerdas. Nah, ketika anak misal tadi tuh matematikanya kurang,
ya, tapi guru atau sekolah bisa melihat oh ternyata di bidang olahraga ini menonjol, maka anak akan tetap diberikan ruang dan kesempatan juga apresiasi untuk menampilkan potensi terbaiknya. Nah, anak-anak seperti ini pasti terhindar dari perasaan rendah diri gitu ya, nggak berani mencoba. Karena apa? Karena mereka tahu kekuatannya di mana dan lingkungan mengapresiasi dia. Kemudian dari teman juga seperti itu. Pilihlah teman-teman yang bisa menguatkan anak, mengembangkan kemampuan anak, dan juga menimbulkan emosi-emosi yang positif. Karena banyak juga kan teman-teman yang nggak suka ngelihat anak kita maju gitu ya. Nah, atau misalnya ketika anak kita jatuh bukannya dibangkitkan malah diejek dan lain sebagainya. Jadi pilihlah ruang pertemanan yang memang positif dan juga menguatkan. Oke, siap Kak. Oke Kak. Nah, berarti kan di situ ada peran lingkungan juga ya, dari sekolah dan juga teman sebayanya. Oke, Kak Febiola, ada nggak sih Kak, gimana nih Kak cara menangani anak yang ketika tantrum itu tuh atau marah-marah itu tuh meledak-ledak gitu saat marah? Gimana nih Kak cara menanganinya Kak? Iya, jadi memang ketika anak tantrum, sebaik mungkin orang tua dapat mengendalikan emosinya. Jadi jangan dimarahi, dihakimi, apalagi memberikan komentar yang negatif, atau bisa juga dihukum gitu ya. Nah, itu sangat tidak disarankan. Jadi berikan anak ruang untuk bisa mengekspresikan emosinya tersebut gitu ya. Tapi ya itu tadi, harus hati-hati jangan sampai menyakiti diri maupun merusak lingkungan. Nah, kemudian ketika anak sudah merasa tenang, jadi nggak ditinggal ya, tetap didampingi, namun kita tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Ketika anak merasa tenang, baru kita menawarkan apakah mau dipeluk, atau dinyanyikan, atau ditenangkannya seperti apa, karena setiap anak berbeda. Nah, ketika anak sudah lebih tenang, lebih nyaman, baru kita tanya, tadi itu kenapa ya, penyebabnya apa sih kamu marah tadi? Nah, dari penyebab itulah kita bisa memahami apakah anak ini merasa tadi tidak mampu melakukan sesuatu, atau jangan-jangan di masa bulan Ramadan ini lapar dan hausnya sudah tidak tangani gitu ya, sampai tantrum gitu bisa juga. Atau bisa jadi anak ini membutuhkan perhatian lebih. Jadi kita harus paham penyebabnya apa nih Kak. Nah, sehingga apa yang kita nanti lakukan itu sesuai atau bisa memenuhi kebutuhannya. Oke, berarti tadi ada ruangnya dulu ya. Kita kasih ruang dulu dia untuk mengekspresikannya. Nanti baru setelah dia diberikan ruang istirahat dulu, terus nanti anaknya juga bisa kita tanya, kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait emosinya gitu. Oke, nah itu dia ya Bunda ya, tips buat orang tua untuk membantu anak dalam meluapkan emosinya dengan baik di era modern ini. Oke, Ayah Bunda. Nah, Kak Febiola, sekarang kan lagi zaman-zamannya bulan Ramadan ya, bulan Ramadan yang pastinya anak itu kan sering banget lesu gitu. Nah, gimana sih Kak biar cara mengajarkan anak tetap berpuasa tapi juga tuh anak tuh tumbuh dengan kecerdasan emosional yang baik gitu Kak? Iya, jadi kan kalau menurut Daniel Goleman itu ada 5 aspek nih yang perlu kita ajarkan supaya anak kita cerdas emosi. Yang pertama itu adalah self awareness atau kesadaran diri gitu. Jadi anak ini memang memahami banget tadi kalau udah nggak kuat ya jangan tantrum, bilang aja gitu. Bunda, aku tuh laparnya udah kelas berat deh, kayaknya aku udah nggak sanggup lagi gitu. Dan itu kan bisa dikatakan ya. Jadi nggak perlu dalam bentuk tadi tantrum dan lain sebagainya. Nah, kemudian self regulation. Jadi bagaimana tadi emosi itu diaturnya kayak gimana? Kan tadi kita udah ajarkan ya. Banyak aktivitas, kalau Kak Agustin gambar ya. Ada anak yang mungkin suka aktivitas fisik, prakarya dan lain sebagainya. Jadi anak itu bisa mengatur supaya emosinya itu bisa ekspresikan ke dalam bentuk perilaku atau aktivitas yang positif dan kreatif. Nah, kemudian yang ketiga itu motivasi. Ajarkan anak-anak kita ini untuk punya semangat gitu. Jadi nggak hanya karena reward aja, kamu kalau 30 hari puasa penuh, baju lebaran beres gitu, nggak gitu ya. Tapi ada motivasi untuk aku bisa nih, hari ini mungkin aku misalnya puasanya setengah hari, besok aku coba sampai asar, besok lagi sampai maghrib dan lain sebagainya. Jadi ada motivasi untuk terus bertumbuh. Nah, kemudian ada juga yang keterampilan sosial nih, yang orang tua kadang suka lupa. Karena dengan kita berteman tadi dengan teman-teman yang menguatkan, mampu bekerja sama, mampu berbagi, itu anak-anak kan mengolah emosinya dengan lebih baik lagi.
Dan yang terakhir adalah empati. Jadi ketika kita sedang merasa happy, gembira, ada teman yang mungkin lagi sedih, ya nggak mungkin kita menunjukkan kegembiraan kita di depan teman-teman kita yang mungkin sedang berduka atau sedang bersedih. Jadi empati atau kemampuan untuk merasakan, memahami perasaan dan kebutuhan dan kondisi orang lain itu sangat penting sih untuk kita ajarkan ke anak ya, supaya anak-anak kita bisa cerdas secara emosi. Itu Kak Agustin. Wow, banyak banget Ayah Bunda, jadi ada 5 aspek tadi ya yang perlu diperhatikan ya Kak Fabiola. Nah Kak, ada nggak sih Kak, jadi kalau di rumah itu habit apa yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu, nah biar anaknya itu tumbuh dengan kecerdasan emosional yang baik? Iya, gitu. ya pastinya pembiasaan ya. Jadi kalau orang tua itu punya aturan, ya tolong konsisten. Jangan hari ini anaknya udah paham nih, oke, aku tidur jam 9 malam gitu ya. Ternyata besok orang tuanya sibuk, anak-anak tidur jam 11 misalnya gitu. Sehingga mereka jadi sulit untuk mengendalikan dirinya karena nggak paham apa sih yang orang tua atau lingkungan harapkan terhadap dirinya. Dan yang kedua yaitu tadi role model. Bagaimana orang-orang tua ini yang memang harus matang dalam mengolah emosi supaya bisa ditiru atau diikuti oleh anak-anaknya. Dan yang ketiga tadi, harus kreatif. Cari aktivitas sebanyak mungkin supaya tadi penyaluran emosinya itu bisa beraneka, bervariasi gitu ya, dan tetap positif dan kreatif. Oke, siap Ayah Bunda. Nah itu dia ya Bunda ya, banyak banget nih kreativitas yang bisa dilakukan oleh Ayah Bunda, peran-peran yang bisa dilakukan oleh Ayah Bunda di rumah biar anaknya juga bisa tumbuh kembang emosinya dengan baik. Oke Ayah Bunda, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara ini, di acara podcast kali ini. Terima kasih buat Kak Fabiola. Terima kasih Kak Agustin. Iya, yang sudah menjadi narasumber kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa memberikan inspirasi dan juga edukasi buat Ayah Bunda di rumah. Insya Allah. Oke, nah buat Ayah Bunda yang sudah menonton, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda yang lain biar video ini tuh bisa menjadi sumber inspirasi bagi bunda-bunda yang lain. Oke, terima kasih. Aku Agustin. Fabiola Priscilla. Selamat sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.